Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada hari ini kita mulai belajar online kembali. Dipersiapkan buku tulisnya, alat tulisnya, serta buku temanya ya. Nah, baiklah, kita sama-sama memulai pelajaran pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Nah, baiklah anak-anak, kita masuki pembelajaran 1 ya, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Dibuka halaman 160. Materi kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Nah, dilihat di halaman 160. Setelah bermain hujan, keesokan paginya Ratna ingin bertanya kepada ibu guru tentang proses terjadinya hujan. Ibu guru dengan senang hati menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ratna. Nah, ibu guru menjelaskan bahwa hujan adalah peristiwa jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Nah, titik-titik air tersebut berasal dari awan, berasal dari air laut, danau, dan sungai yang menguap. Air dapat menguap karena menerima panas matahari secara terus-menerus. Air yang sudah berubah wujud menjadi uap air kemudian perlahan-lahan naik ke atas. Uap air yang mengumpul di atas membentuk awan. Karena mengalami pendinginan, awan kemudian mengembun menjadi titik air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Nah, seperti itu prosesnya. Contohnya nih, ini Bapak sudah menggambarkan proses terjadinya hujan ya, titik-titik hujan. Proses pertama ialah penguapan ya. Penguapan yang terjadi dikarenakan panasnya sinar matahari yang mengenai air sungai, air laut, dan air danau. Terjadinya penguapan ya. Uap-uap tersebut lalu naik ke atas, sedikit demi sedikit naik ke atas, menggumpal menjadikan satu bentuk, yaitu awan ya. Jadi awan terus bertambah menjadi awan. Nah, awan tersebut lalu ditiup angin ya, ditiup angin. Nah, di sini ditiup angin ke arah daratan. Ditiup oleh angin laut ke arah daratan sampai awan tersebut sekiranya penuh ya, sekiranya penuh menjadilah seperti awan yang biasa akan hujan, itu awan yang hitam ya, awan hitam. Nah, ini udah penuh uap airnya di sini. Di sini udah penuh uap airnya, udah siap untuk turun hujan. Nah, dipacu oleh angin ya, angin yang berhembus dari laut. Nah, terus dijadikan suhunya menjadi dingin sehingga turunlah titik-titik air hujan dari langit ya, dari awan tersebut turun ke permukaan bumi. Nah, itu prosesnya. Jadi dari uap air, penguapan dulu, dari air laut, air danau, dan
air sungai, airnya menguap karena sinar matahari menjadikan awan. Nah, awan tersebut lalu ditiup oleh angin laut ke permukaan bumi, ke daratan. Nah, dan di daratan karena sudah penuh uap airnya di awan tersebut, lalu di daratan ditumpahkan atau diturunkanlah titik-titik air hujan ke permukaan bumi. Nah, seperti itu prosesnya, terus menerus seperti itu. Dan ini termasuk ialah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kalian kerjakan halaman 161 ya. Di sini cuma sedikit menyambung apa yang ada di teks 160. Nah, bisa dilihat di 161 ya. Hujan adalah, nah di sini ada nih. Di paragraf pertama, hujan adalah peristiwa jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Nah, selanjutnya titik-titik air hujan berasal dari, nah di sini sudah tertera ada di halaman 161, tolong diperhatikan dan dibaca ya. Halaman 160 dan 161 tolong dikerjakan. Nah, untuk pelajaran kali ini bahasa Indonesia dikerjakan dengan benar ya dan dipahami. Nah, baiklah anak-anak, kita kali ini belajar matematika ya. Dibuka halaman 162. Nah, pada halaman 162 Ratna menanyakan pada ibunya, sudah berapa jam hujan berlangsung? Ibunya menjawab, sudah berlangsung 3 jam ya. Dalam jam berapa menitkah? Dalam 1 jam berapa menit? Nah, di sini Bapak sudah nulis ya. Sudah Bapak tulis 1 jam itu 60 menit. 2 jam 120 menit, 3 jam 180 menit, 4 jam 140 menit, dan 5 jam 300 menit. Nah, ini semua berarti cuma cukup ditambahkan 60 atau 60 kali 2, 60 kali 3 dan seterusnya ya. Intinya 1 jam 60 menit. Ingat, 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 3 jam berarti berapa? 60 kali 3. 60 kali 3 sama dengan 180 menit ya. Nah, saat turun hujan, Ratna menyempatkan belajar untuk besok. Nah, dia telah belajar selama 150 menit. Nah, di sini 150 menit berarti berapa menit? Berapa jam berarti dia? 150 menit. 150 menit. Berarti kira-kira berapa jam? 1 jam atau 2 jam? Yang mendekati berarti 2 jam. 120 berarti 120 menit. Nah, 150 dikurangi 120 ditambah berarti 30 menit. Nah, jadilah ini 2 jam 30 menit ya. Nah, setelah hujan reda, Ratna menonton televisi selama 1 jam 40 menit. Berarti 1 jam 40 menit. Pertanyaannya, berapa menitkah dia selama menonton televisi? 1 jam 40 menit, berapa menit berarti?
1 jam berapa menit? 60 menit. 40 menit berarti tinggal pindahin aja 40 menit. Nah, 60 ditambah 40 sama dengan 100 menit. Jadi lamanya Ratna menonton TV ialah 100 menit. Nah, di sini ada dua model perhitungan yang berbeda. Yang pertama ialah dari menit dirubah ke jam. Yang kedua ialah dari jam dirubah menjadi menit. Ya. Kalau misalkan dari jam dirubah menjadi menit, insya Allah kalian agak lebih mudah. Tetapi kalau dari menit dirubah menjadi jam, kalian harus menghafal yang ini. Yang ingat, harus diingat yang ini. 1 jam 60 menit, 2 jam 120 menit, dan 3 jam 180 menit, dan seterusnya. Ya, intinya 1 jam 60 menit itu mana yang kira-kiranya lebih dekat. Misalkan 150 lebih dekat kemana? 120 atau 180 atau 100 atau 60? Lebih dekat ke 120. Berarti 2 jam 150 dikurangi 120 sama dengan 30 menit. Nah, jadilah 2 jam 30 menit. Seperti itu. Ya, seperti halnya di tugas di halaman 164 dan 165. Nah, di sini juga ada contohnya. Kalau untuk 164 saya ngambil contoh ya. Seperti contoh 164, ini contohnya ya, 1 jam 40 menit. Nah, dirubah menjadi menit. Sedangkan yang 165 ialah dari menit dirubah menjadi jam. Baiklah, sedikit contoh lagi ya dari Bapak. Merubah jam menjadi menit. Ya. Nah, di sini ada soal sesuai dengan soal di halaman 164. 1 jam. Misalkan ini soal dari Bapak ya, 1 jam 25 menit. Nah, yang pertama kita lakukan ya, berarti di sini kita tulis 1 jam ya. Sama dengan 1 jam sama dengan berapa? 60 menit. Nah, sisanya berarti 25 menit. Diturunin taruh bawah. 25 menit. Ya. Jadi cuma tinggal dipindahin 60 menit. Nah, pindahin ke depan ke sini. 1 jam 25 menit sama dengan 60 menit. Berapa ini setelahnya? 25 menit. 25 menit. 60 ditambah 25 berapa? 5 ditambah 0 berapa? 5. 2 ditambah 6 8. Jadi 85 menit. 1 jam 25 menit sama dengan 85 menit. Nah, ini iklan nih. Contoh kedua dari Bapak ya. 2 jam 40 menit. Ya. Berarti di sini berapa jamnya? 2 jam 40 menit. 2 jam sama dengan 1 jamnya 60 menit. 60 menit ditambah 60 menit berapa? 60 menit ditambah 60 120. Nah, 120 sudah. Bisa 40 menit. 40 menit ditaruh di bawah. Ya. Nah, selesai sudah mengetahui menitnya, lalu dipindah di sini. 2 jam 40 menit sama dengan 120 menit ditambah berapa? 40 menit. 120 tambah 40. Nah, 120 tambah 40 160. Di sini 100 berarti 160. Jadi 2 jam
40 menit ialah 160 menit. Nah, sudah ya. Ini untuk halaman 164. Tolong dikerjakan ya. Nah, ntar setelah itu akan Bapak berikan contoh yang halaman 165. Oke, dikerjakan terlebih dahulu. Baik anak-anak, kali ini kita akan merubah menit menjadi jam ya. Ya, di halaman 165. Ya, pada halaman 165 bisa kalian lihat di situ ada contoh ya. 85 menit. 85 menit ini dirubah menjadi jam dulu. Yang pertama, bagaimana kita menentukan menitnya itu 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Berarti di sini kita tulis 60 menit. 60 menit itu berapa jam? 1 jam. Ya, ingat, 60 menit itu 1 jam. Nah, bagaimana kita mengetahui sisanya? Sisa berapa menit lagi? 85 menit dikurangi 60 ya. Sini bisa ditulis 85 dikurangi 60. Atau bisa ditulis ke bawah 60. 5 dikurangi 0, 5. 8 dikurangi 6, 2. Jadi 25 menit. Nah, tinggal dipindah dah. Jadi 85 menit sama dengan pindahin 1 jam 25 menit. Ya, seperti itu. Contoh yang ada di halaman 185. Lalu Bapak bikin contoh kembali ya. Nah, Bapak bikin contoh lagi, misalkan yang agak sedikit susah ya. 230 menit. Nah, ini agak sedikit susah soalnya di situ lagi tadi Bapak lihat di situ ada soal yang agak susah. 230 menit. Nah, 230 menit berapa jam? Nah, kita nggak tahu ya. Soalnya banyak. Kita hitung aja, kita perkirakan ya. 1 jam itu 60 menit. 1 jam itu 60 menit, berarti kita hitung 60 menit. 60 ditambah 60 berapa? 100 ditambah 60. Berarti ini sudah 3 saja. Sudah 3 saja berarti 180 menit. Mendekati enggak? Kira-kira 180 menit mendekati ya. Nah, berarti di sini tulis saja 180 menit. Berarti 180 menit berarti berapa? 60. 1, 2, 3. Berarti 3 jam ya. 180 menit berarti 3 jam. Nah, berarti sisanya berapa? Nah, tinggal dikurangi 230 dikurangi 180. Kurangi, masih ingat kan cara pengurangan? Ya, 0 diambil 0 sama dengan 0. 3 diambil 8. Bisa enggak? Enggak bisa. Harus pinjam. Pinjam 1, 13 diambil 8. 13 diambil 8 sama dengan 5. Nah, ini sisa 1 diambil 1 kosong ya. Jadi hasilnya 50 berarti sisanya 50 menit. Nah, 50 menit. Nah, di sini ditulis 230 menit sama dengan, tinggal dipindah 3 jam berapa menit? 50 menit. Seperti itu ya. Itu contoh di halaman 165 ya. Tolong kalian kerjakan sesuai dengan apa yang Bapak berikan contohnya ya. Dikerjakan dengan benar dan jangan lupa tetap semangat ya. Oke. Di halaman selanjutnya pelajaran SBDP bisa kalian lihat ya, cara melihat melipat baju.
Dan jangan lupa dipoto ya, dipoto dikirimkan ke Bapak hasilnya. Nah, baiklah, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.